Selamat datang pada praktikum modul 6 dengan judul Determination of Material Handling Equipment Cost and Firm to Chart. Hari ini kita akan belajar dan mengetahui bagaimana cara mengerjakan modul 6A. Baik, pada sheet pertama kita akan menghitung jarak antar fasilitas. Jarak antar fasilitas akan mempengaruhi seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam pengoperasian MHE yang telah kita pilih. Baik, sekarang kita mulai dari tabel yang paling kiri. Pada tabel kiri kita akan meresum dari initial layout yang kemarin telah kita buat. Nah, initial layout ini kita ambil dari inisialnya AA, dan AA merupakan fasilitas CNC milling. Nah, X1, X2, Y1, dan Y2 ini merupakan posisi dari initial layout yang kemarin telah kita buat pada modul 5. Bagaimana cara pengisiannya? X1 merupakan awal dari panjang fasilitas. Nah, di sini kita lihat bahwa pada fasilitas AA itu berawal dari 1 dan berakhir di 7. Maka kita masukkan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 7. Lalu kita masukkan ke Y1. Y1-nya untuk fasilitas AA itu berawal dari 8 dan berakhir di 13. Maka kita masukkan 8 dan 13. Baik, kita akan coba sekali lagi untuk fasilitas AB. Fasilitas AB itu kebetulan juga CNC milling. Nah, sekarang kita cari tahu lagi X1-nya untuk fasilitas AB. Ternyata X1 pada fasilitas AB itu bermula dari 7 dan berakhir di 15. Sehingga kita masukkan X1-nya 7 dan X2-nya 15. Setelah itu, Y1 untuk AB itu ternyata berawal dari 8 dan berhenti di 15, sehingga kita masukkan Y1-nya 8, Y2-nya 15. Lakukan hal yang sama pada semua fasilitas yang telah kita buat layoutnya pada modul sebelumnya. Baik, sekarang kita akan mencari nilai sentroid dari fasilitas-fasilitas yang telah kita cari posisinya pada tabel sebelumnya. Pada kolom inisial dan facility itu tetap mengikuti seperti tabel yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai sentroid dari X. Nilai sentroid dari X itu memiliki rumus penjumlahan dari X1 ditambah X2, lalu hasilnya dibagi 2. Kita akan menjumlahkan 1 ditambah 7, lalu hasilnya dibagi 2, sehingga kita akan mendapatkan 4. Begitu juga untuk yang Y, dengan rumus yang sama, yaitu penjumlahan dari Y1 ditambah Y2, lalu hasilnya dibagi 2, kita akan mendapatkan 10,5. Dengan rumus yang sama, kita akan mencari semua fasilitas yang telah kita cari posisinya, sehingga hanya perlu mencopy rumus yang telah kita isikan ke seluruh fasilitas yang kita punya. Selanjutnya kita akan mengisi tabel resume of MHE unit lot chosen. Di sini kita hanya perlu ngelink dari modul 4 pada sheet unit lot. Pada sheet unit lot kita telah menghitung unit lot mana yang akan kita pilih, sehingga kita akan memasukkan ke dalam tabel unit lot yang telah kita pilih. Selanjutnya kita akan menghitung jarak dari masing-masing fasilitas. Untuk kolom from to dan part name kita mengambil dari modul 4 sheet
Determine maximum unit load. Selanjutnya, kita akan mencari rectilinear distance dari setiap fasilitas. Kita akan mencari fasilitas dari receiving ke GBBU. Rumus yang digunakan adalah sama dengan ABS dalam kurung X from dikurangi X2 ditambah dengan ABS Y from dikurangi Y2. Berarti kita perlu mengisi X from-nya, yaitu X dari receiving, dan X2-nya adalah X dari GBBU, sama juga dengan Y from dan Y2-nya. Karena receiving menuju GBBU terdiri dari beberapa baris, maka jangan lupa untuk mengunci X from X2 dan juga Y from Y2. Lakukan hal yang sama kepada fasilitas receiving menuju GBBP. Setelah menghitung jarak dari receiving ke GBBU dan GBBP telah selesai, dengan rumus yang sama lakukan untuk semua fasilitas yang kita punya. Kolom total frekuensi itu didapatkan dari sheet modul 4 yang berjudul Determine Maximum Load. Selanjutnya kita akan mencari travel distance of material handling. Itu didapatkan dari perkalian rectilinear distance dengan total frekuensi. Dengan rumus yang sama, lakukan untuk semua fasilitas yang kita punya. Setelah travel distance of material handling telah selesai dilakukan, selanjutnya kita mencari total dari keseluruhan travel dengan cara menjumlahkan semua travel distance yang telah kita cari. Sekarang kita lanjut ke sheet 2, material handling cost. Selamat datang di Material Handling Cost. Pertama-tama kita harus mengisi Calculation of Material Handling Equipment Cost. Yang pertama kita harus mengisi kolom depresiasi. Kolom depresiasi didapatkan sheet investment cost, tabel transportation, lalu kita ambil depreciation tahun 2025. Selanjutnya kita mengisi working days per month dan working hours per days. Working days per month didapatkan dari routing sheet, yaitu sebesar 20 hari, dan working hours per days sebanyak 8 jam. Selanjutnya kita mengisi maintenance cost, yaitu satu set wheel trolley dengan cost of maintenance-nya sebanyak 22.500. Untuk electric cost tidak perlu diisi
karena MHE yang kita pakai tidak menggunakan listrik. Selanjutnya adalah operator cost. Operator cost kita harus melihat dari modul 2 kuantitatif. Oke, sebelum kita menuju modul 2 kuantitatif, kita harus melihat vector rating dari daerah teman-teman. Di sini kita bisa melihat bahwa vector ratingnya adalah alternatif 3, yaitu Kota Bandung. Sehingga untuk operator cost-nya kita akan menggunakan UMK dari Kota Bandung dikali dengan MHE yang kita gunakan. Karena kita hanya menggunakan satu MHE, maka kita hanya perlu mengalikan dengan satu saja. Sekarang kita akan mengisi depreciation per day. Depreciation per day memiliki rumus depreciation dibagi dengan working day per hour dikali dengan 12. Selanjutnya adalah maintenance cost per day. Maintenance cost per day memiliki rumus total of maintenance cost per month dibagi dengan working days per month. Untuk electric cost kita hilangkan karena kita tidak menggunakan electric cost. Dan untuk operator cost memiliki rumus operator cost dibagi dengan working days per month. Setelah itu kita totalkan sehingga kita mendapatkan total cost per day. Total distance itu telah kita dapatkan di sheet sebelumnya di distance between facilities. Maka untuk material handling cost itu memiliki rumus total cost dibagi dengan total distance. Sekarang kita masuk ke tabel material handling cost. Untuk from to dan traveling distance of material handling itu didapatkan dari tabel pada sheet distance between facilities. Material handling cost per meter telah kita hitung pada tabel material handling cost. Karena kita telah mengetahui travel distance dan material handling cost per meter, sekarang kita hitung material handling cost-nya dengan rumus perkalian antara travel distance dengan material handling cost per meter. Lakukan hal yang sama untuk semua fasilitas. Setelah kita hitung berapa material handling cost setiap fasilitas, kita sekarang harus menghitung totalnya. Totalnya didapat dengan cara menjumlahkan semua material handling cost yang telah kita cari. Baik, ini adalah akhir pengerjaan dari sheet 2. Selanjutnya kita akan berpindah ke sheet 3, yaitu from to chart. Selamat datang di sheet from to chart.
Di sini kita akan memetakan from to chart yang telah kita buat dalam bentuk tabel. Yang pertama harus dilakukan adalah memasukkan rumus untuk menghitung jumlah dari setiap kolom yang akan kita isi. Karena rumusnya sama, kita hanya perlu mendrag ke kanan. Setelah itu kita juga menghitung setiap baris yang akan kita hitung juga. Karena rumusnya sama, kita hanya perlu mendrag ke bawah juga. Di pojok kanan bawah terdapat tempat untuk menjumlahkan berapa banyak biaya yang telah dihasilkan per baris atau per kolom. Dipilih salah satu saja, yang penting setiap baris dan setiap kolom itu harus sama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengisi FTC-nya ini. Jadi yang pertama, yang sebelah kiri itu adalah from, yang atas itu adalah to. Jadi misalnya kita mau dari receiving ke GBBU. Nah, kita harus melihat dari tabel FTC yang telah kita buat. Nah, tabel FTC yang telah kita buat itu ternyata receiving ke GBBU-nya itu cukup banyak ya. Jadi tidak bisa hanya satu kali saja. Maka untuk rumusnya adalah sum dari seluruh GBBU, receiving ke GBBU. Begitu pula untuk GBBP. Nah, setelah kita memasukkan receiving ke GBBU dan receiving ke GBBP, seterusnya memiliki cara yang serupa karena tidak memiliki banyak variasi. Jadi langsung saja kita link ke tabel yang telah kita buat. Contoh, untuk GBBU ke A, kita hanya perlu langsung ambil saja seperti itu. Setelah itu dari AA kemana? Oh, ternyata dari AA dia ke AB. Oh, ternyata dari AA ke AB. Jadi kita langsung aja cari from AA terus to ke AB, dan begitu seterusnya hingga shipping.
Inilah akhir dari pengerjaan lab work dan terima kasih.